Halo, perkenalkan nama saya Hafizah Hayatan dari Produksi 1C Kelompok 5 dengan NIM 251410005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tekanan hidrostatis milik kelompok kami, yaitu bagian pembahasan, hasil, dan perhitungan dari data yang kami dapatkan. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, ini adalah data awal kami. Kelompok kami ada 4 orang, saya, Syahdan, Sani, dan Vito. Data-data ini kemudian dihitung rata-ratanya. Nah, menjadi seperti ini di raw data. Kemudian dari raw data ini, datanya kami olah agar menjadi result table. Beberapa yang kami ukur diantaranya yaitu: yang pertama, gaya hidrostatis. Yang kedua, rumus penentuan teoritis tekanan. Yang ketiga, rumus penentuan titik tekanan secara eksperimental. Oke, lalu kemudian untuk rumus-rumusnya ada: pertama, untuk gaya hidrostatis. Di bidang vertikal yang terendam sebagian, itu F sama dengan setengah kali rho kali G kali B kali D kuadrat. Lalu kemudian, di bidang vertikal yang terendam sepenuhnya, F sama dengan rho kali G kali B kali D dalam kurung D kurangi D besar per 2 tutup kurung. Penting juga untuk menyebutkan konstanta-konstanta ini. Di antaranya yang pertama, tinggi ujung kuadran atau D dalam satuan M yaitu 0,1. Kemudian lebar permukaan plat yang terendam yaitu B dalam satuan meter juga, itu lebarnya 0,075. Kemudian panjang dengan keseimbangan atau L yang satuannya juga meter, yaitu panjangnya 0,25. Kemudian jarak dari dasar kuadran ke pivot atau H yang satuannya meter, itu sejumlah 0,2 meter. Kemudian selain tekanan hidrostatis, dihitung juga yang pertama, bidang vertikal yang terendam sebagian, kita pakai rumus Y sama dengan H-D per 3. Kemudian untuk rumus bidang persegi panjang vertikal yang terendam sepenuhnya, dihitung dengan rumus Y sama dengan D kuadrat per 12 plus D minus D per 2 kuadrat per D minus D per 2 ditambah H minus D. Kemudian untuk menentukan titik tekanan secara eksperimental, di bidang vertikal yang terendam sebagian, Y sama dengan 2 kali M kali L per rho kali B kali D kuadrat. Lalu kemudian untuk bidang persegi panjang vertikal yang terendam sepenuhnya, yaitu Y sama dengan M kali L per rho kali B kali D dalam kurung D minus D per 2. Nah, berikut adalah data yang kami dapatkan. Teman-teman bisa lihat langsung di layar. Ini adalah datanya. Data-data ini kemudian diplot menjadi grafik. Beberapa grafik kami diantaranya antara hydrostatic force dengan depth of immersion. Kemudian theoretical depth of center dengan depth of immersion, yang akan saya langsung bacakan interpretasinya. Yang pertama, tekanan hidrostatis dengan depth of immersion. Terdapat dua kondisi nih di sini. Yang partially submerged atau yang garisnya biru dengan persamaan linear Y sama dengan 49,152x minus 1,5229 dengan R kuadrat sama dengan 0,9879 atau gradiennya. Nilai koefisiensi determinasi R pangkat 2 sama dengan 0,9879 yang memiliki arti hubungan antara kedalaman dan gaya hidrostatis cukup kuat meskipun masih ada sedikit deviasi dari linearitas. Kemudian yang bagian fully submerged itu digambarkan dengan garis berwarna oranye. Y sama dengan 73,5x minus 3,675 dengan R kuadrat sama dengan 1. Nilai R kuadrat sama dengan 1 memiliki arti bahwa hubungan antara kedalaman dengan gaya benar-benar linear tanpa deviasi atau data sangat konsisten. Nah, secara teori, gaya hidrostatis memang proporsional terhadap kedalaman. Hal ini sesuai dengan teori dasar F sama dengan rho kali G kali Y kali CA, di mana YC adalah kedalaman titik berat dari bidang terendam. Nilai intercept negatif yang kecil sekitar minus 1,52 dan minus 3,675 menunjukkan adanya kesalahan sistematis kecil yang dapat disebabkan misalnya akibat kalibrasi alat,
gesekan atau ketidakidealan permukaan fluida. Gradien saat partially submerged yang lebih kecil dibandingkan saat fully submerged menunjukkan bahwa laju pertambahan gaya terhadap kedalaman lebih rendah. Hal ini wajar, karena hanya sebagian permukaan yang berinteraksi terhadap fluida. Peningkatan nilai gradien pada saat fully submerged menunjukkan bahwa seluruh permukaan menerima tekanan hidrostatis, sehingga gaya total yang bekerja bertambah lebih cepat. Grafik ini mendukung hukum Pascal dan prinsip dasar tekanan hidrostatis. Lalu ke grafik kedua, mengenai pusat tekanan teoritis versus kedalaman perendaman. Sumbu X-nya depth of immersion, lalu sumbu Y-nya depth of center pressure. Datanya ini dibagi lagi menjadi dua kondisi. Yang pertama partially submerged. Ini garisnya berwarna biru lagi seperti grafik yang sebelumnya. Ini dengan Y sama dengan minus 0,3333 X plus 0,2, R kuadrat sama dengan 1. Karena R kuadrat sama dengan 1 memiliki arti bahwa hubungan ini hubungan antara sumbu X dengan Y sangat linear dengan kecocokan sempurna terhadap model teoritisnya. Lalu untuk bagian fully submerged dengan garis berwarna oranye, Y sama dengan minus 0,1168 X plus 0,1763 dengan R kuadrat sama dengan 0,9491. Hubungannya tetap linear, tetapi ada sedikit deviasi dari teori karena R lebih kecil dari 1. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa kedalaman pusat tekanan atau center of pressure menurun seiring bertambahnya kedalaman perendaman. Hal ini sejalan dengan teori bahwa pusat tekanan selalu berada di bawah pusat geometris bidang terendam karena distribusi tekanan fluida bersifat hidrostatis. Maksudnya, semakin dalam, maka tekanan semakin besar. Namun, ketika kedalaman bertambah, distribusi tekanan menjadi relatif lebih seragam, sehingga pusat tekanan bergerak mendekati pusat geometris. Pada kondisi partially submerged, kemiringan slope minus 0,333 yang cenderung curam dibandingkan pada kondisi fully submerged yaitu minus 0,1168 memiliki arti bahwa perubahan posisi pusat tekanan pada kondisi partially submerged relatif lebih cepat terhadap kedalaman. Kemudian ke grafik ketiga mengenai pusat tekanan eksperimental versus kedalaman perendaman. Di sumbu X yaitu ada kedalaman perendaman atau depth of immersion dalam meter, lalu di sumbu Y ada depth of center pressure dalam meter. Data ini kembali dipisahkan menjadi dua kondisi. Yang pertama partially submerged, garisnya berwarna biru. Partially submerged, di sini didapat data bahwa Y sama dengan minus 0,4588 X plus 0,2028 dengan R kuadrat 0,9719. Di sini, di fully submerged yang berwarna oranye, Y-nya sama dengan minus 0,2341 X plus 0,1743 dengan R kuadrat 0,9764. Kedua persamaan ini menunjukkan hubungan yang linear dengan nilai R pangkat 2 yang tinggi, yaitu lebih dari 0,97. Artinya, data eksperimen sangat konsisten, meskipun tidak seideal data teoritis. Kedalaman pusat tekanan menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman perendaman. Hal ini sesuai dengan teori bahwa distribusi tekanan menjadi lebih seragam di kedalaman lebih dalam, sehingga pusat tekanan akan mendekati pusat geometris bidang. Nilai slope yang lebih landai atau minus 0,2341 pada kondisi fully submerged dibandingkan pada kondisi partially submerged yaitu minus 0,4588 menunjukkan bahwa pusat tekanan di kondisi fully submerged bergeser lebih perlahan, mengindikasikan bahwa pada kondisi ini distribusi tekanan sudah relatif stabil. Kemudian pada grafik keempat yaitu pusat tekanan teoritis versus pusat tekanan eksperimental. Di sini sumbu X-nya yaitu theoretical center of pressure, kemudian di sumbu Y-nya yaitu experimental center of pressure. Dengan persamaan garis regresi, Y sama dengan 1,6848 X minus 0,1276 dengan R kuadrat 0,9852. Nah, di sini nilai R kuadratnya mendekati 1, yang memiliki arti terdapat korelasi yang sangat kuat antara data teoritis dan eksperimen. Nilai slope yang lebih besar dari 1, yaitu 1,6848, memiliki arti bahwa hasil eksperimen menunjukkan pusat tekanan lebih dalam dibandingkan dengan prediksi di teori. Secara ideal, jika eksperimen benar-benar identik dengan teori, slope seharusnya sama dengan 1. Dengan kata lain, pergeseran pusat tekanan pada eksperimen lebih besar daripada yang dihitung secara teoretis.
Kemudian ke grafik yang kelima, yaitu massa versus kedalaman perendaman. Di sini sumbu X-nya massa, lalu sumbu Y-nya depth of immersion dalam meter, lalu massanya dalam kg. Persamaan garis linearnya ada satu, dengan garis regresi Y sama dengan 0,2843X plus 0,0326 dengan R kuadrat 0,9981 yang memiliki arti bahwa hubungan antara variabel sangat kuat dan hampir sempurna linear meskipun tidak identik dengan data yang ada. Apabila dilihat dari nilai slope 0,2843, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap penambahan massa sebesar 1 kilo akan menambah kedalaman perendaman sekitar 0,2843 meter. Dengan kata lain, semakin besar massa yang diberikan, maka semakin dalam bidang uji terendam ke dalam fluida. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.